Pernahkah tiba-tiba hatimu berdebar tanpa sebab, lalu beberapa hari kemudian sesuatu benar-benar terjadi? Atau pernah merasa seperti ada yang memanggilmu pulang, padahal tidak ada seorang pun yang mengucapkan namamu? Jangan buru-buru menganggap itu kebetulan, tetapi jangan pula langsung percaya bahwa itu dunia gaib. Menurut para leluhur Jawa, ada bisikan yang berasal dari ego, ada yang berasal dari rasa takut, dan ada yang lahir dari rasa sejati. Malam ini, Sabdo Palon akan mengajakmu membedakan semuanya dan mungkin menemukan siapa yang sebenarnya sedang memanggilmu. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Bisikan batin lan panggilan leluhur. Apa artine? Swara sing ora tau mati. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus, mendekatlah. Duduk yang tenang, tidak usah buru-buru. Kopine boleh masih hangat, pikirane jangan terlalu panas. Aku iki Sabdo Palon. Sudah lama aku memperhatikan tingkah putu-putuku di zaman sekarang. Aneh, kalau ponsel berbunyi 3 detik saja langsung diangkat. Tapi kalau batinnya memanggil bertahun-tahun, malah dikira masuk angin. Lucu ya, kalau notifikasi media sosial berbunyi, ting, langsung dibuka. Kalau hati berkata, ada yang tidak beres dengan hidupmu, malah buru-buru menyalakan musik supaya suara itu tenggelam. Padahal, tidak semua suara berasal dari telinga. Ada suara yang hanya bisa didengar ketika hati mulai lelah mengejar dunia. Banyak orang mengira bisikan batin hanyalah perasaan biasa. Padahal, dalam tradisi Jawa kuno, ada yang disebut rasa sejati. Rasa yang tidak berasal dari logika. Rasa yang tidak bisa dibeli. Rasa yang muncul ketika pikiran mulai diam. Dalam pitutur tua orang Jawa dikenal ungkapan rasa iku guru sejati. Artine, rasa adalah guru yang sesungguhnya. Maknanya bukan berarti mengikuti semua perasaan, bukan. Yang dimaksud adalah rasa yang telah bersih dari iri, takut, dendam, dan kesombongan. Karena hati yang keruh bisa berisik, tetapi hati yang bening bisa mendenyar. Nah, masalahnya sekarang, orang modern hidup dalam kebisingan. Pagi membuka berita, siang membuka media sosial, malam membuka komentar orang. Yang tidak pernah dibuka, ya dirinya sendiri. Lalu mereka bertanya, kenapa hidupku terasa kosong? Loh, rumah saja kalau pintunya tidak pernah dibuka akan pengap, apalagi batin. Dalam ilmu psikologi modern, keadaan pikiran yang terus menerima rangsangan tanpa jeda membuat otak sulit memasuki kondisi relaksasi mendalam. Gelombang otak yang semula aktif pada kondisi beta, penuh aktivitas dan analisis, membutuhkan ketenangan agar perlahan memasuki alfa, bahkan kadang theta, yaitu kondisi ketika intuisi, kreativitas, dan memori bawah sadar lebih mudah muncul. Orang Jawa zaman dulu tentu tidak menyebutnya gelombang alfa atau theta, tetapi mereka mengenalnya lewat laku. Mereka menyebutnya meneng, menep, manteng, diam, mantap, fokus. Ternyata bahasanya berbeda, pengalamannya sama. Maka jangan heran, kadang jawaban hidup justru datang ketika seseorang berhenti memaksa mencari jawaban. Apakah itu panggilan leluhur? Sekarang aku mau bertanya, pernah tidak tiba-tiba kamu ingin pulang ke desa tanpa alasan? Ingin melihat pohon besar, ingin mencium bau tanah setelah hujan, atau
mendadak tertarik mempelajari budaya Jawa, padahal sebelumnya tidak pernah. Lalu kamu berkata, "Jangan-jangan leluhur sedang memanggilku." Eits, jangan langsung meloncat seperti kambing melihat daun singkong. Tidak semua hal gaib dan tidak semua hal harus dijelaskan dengan mistik. Dalam kebijaksanaan Jawa, panggilan leluhur bukan selalu berarti arwah datang mengetuk pintu rumah. Lebih dalam daripada itu, leluhur adalah warisan nilai, warisan cara berpikir, warisan rasa, warisan akhlak, warisan laku hidup. Ketika nilai-nilai itu mulai ingin hidup kembali dalam dirimu, orang Jawa menyebutnya sebagai panggilan leluhur. Misalnya, kakekmu dahulu terkenal jujur, ayahmu pekerja keras, nenekmu suka menolong orang. Lalu suatu hari, di tengah zaman penuh tipu daya, kamu merasa tidak nyaman ikut berbohong. Itulah yang bisa disebut panggilan. Bukan karena ada bayangan hitam berdiri di pojok kamar, tetapi karena nilai luhur sedang mengetuk kesadaranmu. Dalam babat Tanah Jawa, banyak kisah menunjukkan bahwa kebesaran seseorang tidak lahir dari garis keturunan semata, melainkan dari kesediaannya menjalankan laku dan tanggung jawab terhadap nilai yang diwariskan. Jadi, kalau ada yang berkata, "Saya keturunan raja," aku cuma ingin bertanya, raja yang mana? Raja bijaksana atau raja yang suka rebutan tahta? Hehehe, jangan bangga pada darah, banggalah pada perangai. Karena darah tidak otomatis membuatmu mulia, tetapi perilaku selalu menunjukkan siapa leluhur yang sedang hidup dalam dirimu. Kisah seorang empu yang mendengar bisikan. Konon, pada masa kerajaan Jawa kuno, ada seorang empu tua yang diminta membuat sebilah pusaka. Ia terkenal sakti. Besi terbaik sudah tersedia. Api menyala, palu menghantam logam berhari-hari. Tetapi setiap kali hampir selesai, ia menghancurkannya kembali. Murid-muridnya bingung. "Guru, kenapa selalu dihancurkan?" Empu itu hanya tersenyum. Katanya, "Wesi iki wis mateng, nanging atiku durung. Besi ini sudah matang, tetapi hatiku belum." Kalimat sederhana, namun dalam sekali. Ia tidak sedang menempa besi, ia sedang menempa dirinya sendiri. Karena pusaka yang baik lahir dari tangan yang tenang, bukan dari tangan yang dikuasai ambisi. Berhari-hari kemudian, barulah empu itu bermeditasi sederhana. Ia duduk diam menjelang fajar, mengatur nafas perlahan, tidak membaca mantra panjang, tidak memanggil makhluk apapun. Ia hanya menyelaraskan nafas, rasa, dan niat. Dalam tradisi Jawa, laku seperti ini dikenal dalam berbagai bentuk hening, papa brata, atau semedi, yang tujuannya bukan mengejar kesaktian, melainkan menjernihkan batin agar keputusan lahir dari kejernihan, bukan dari dorongan emosi. Dari sudut pandang modern, latihan nafas yang perlahan dan perhatian penuh dapat membantu menurunkan ketegangan sistem saraf, meningkatkan fokus, serta membuat seseorang lebih peka terhadap proses berpikir dan intuisi yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan pikiran. Jadi, yang disebut mendengar bisikan batin bukan berarti tiba-tiba ada suara misterius berbisik di telinga. Seringkali itu adalah kejernihan yang akhirnya muncul setelah kebisingan berhenti. Nah, Cah Ayu, Cah Bagus, pertanyaan berikutnya jauh lebih menarik. Kalau bisikan batin memang ada, lalu bagaimana membedakan mana suara kebijaksanaan, mana suara ketakutan, dan mana sekadar keinginan yang menyamar menjadi wahyu? Itulah yang akan kita telusuri pada bab berikutnya.
membedakan bisikan batin, ketakutan, dan panggilan leluhur. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang keliru. Ada orang baru bermimpi satu kali, besoknya langsung mengaku mendapat wahyu. Ada yang mendengar suara hatinya sendiri, lalu semua orang disuruh percaya. Lebih lucu lagi, baru 3 hari belajar spiritual sudah merasa menjadi juru bicara seluruh leluhur Nusantara. Kalau leluhur benar-benar bisa tertawa, mungkin mereka sudah geleng-geleng kepala melihat cucunya seperti itu. Dalam laku Jawa, tidak semua bisikan berasal dari sumber yang sama. Ada 3 pintu yang sering mengeluarkan suara. Pintu pertama adalah karep, yaitu keinginan. Pintu kedua adalah wedi, yaitu rasa takut. Pintu ketiga adalah rasa sejati, yaitu suara batin yang telah tenang. Masalahnya, suara-suara itu sering terdengar mirip. Keinginan pandai menyamar menjadi petunjuk. Ketakutan pandai menyamar menjadi kewaspadaan. Sedangkan rasa sejati, ia justru paling pelan. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksa, ia hanya hadir. Dalam serat Centini, terdapat ajaran mengenai pentingnya mengenali diri melalui pengendalian hawa nafsu dan kejernihan rasa. Intinya, seseorang tidak dianjurkan mengikuti setiap dorongan yang muncul, melainkan mengujinya dengan kesabaran, laku, dan kebijaksanaan. Orang zaman sekarang sering berkata, "Aku mengikuti kata hati." Aku hanya bertanya pelan, yang bicara hati atau egomu yang sedang memakai baju hati? Karena ego itu cerdas, ia bisa memakai topeng spiritual. Ia bisa berkata, "Aku paling benar, aku paling tercerahkan, aku dipilih leluhur." Padahal, kalau setiap hari masih mudah marah, iri melihat rezeki orang, dan senang merendahkan sesama, yang memimpin hidupmu belum rasa sejati, masih hawa nafsu yang sedang berdandan. Orang Jawa punya pitutur sederhana, menang tanpa ngasorake. Artinya, menang tanpa merendahkan. Makna filosofisnya sangat dalam. Orang yang benar-benar dekat dengan kebijaksanaan tidak merasa perlu membuktikan dirinya lebih hebat. Ia cukup hidup dengan laku yang baik. Di era modern, prinsip ini juga selaras dengan psikologi sosial. Seseorang yang memiliki kematangan emosi tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus untuk merasa berharga. Ia tidak haus validasi karena pusat hidupnya berada di dalam, bukan di tepuk tangan orang lain. Ritual Jawa untuk mendengar rasa sejati. Sekarang aku akan bercerita tentang sebuah laku sederhana. Bukan ritual yang menyeramkan, bukan pula ritual yang penuh asap dan suara aneh. Justru sangat sederhana. Karena yang rumit biasanya bukan ritualnya, melainkan pikiran manusianya. Dalam beberapa tradisi Jawa dikenal kebiasaan hening menjelang fajar. Waktunya sekitar menjelang subuh. Udara masih sejuk, suasana belum ramai, burung bahkan belum banyak bernyanyi. Mengapa waktu itu dianggap baik? Secara tradisi, karena alam sedang tenang. Secara ilmiah, pada saat baru bangun tidur atau menjelang bangun, otak masih berada di transisi antara gelombang theta menuju alfa. Kondisi ini membuat perhatian lebih mudah diarahkan ke dalam, sementara gangguan dari lingkungan masih relatif sedikit. Lalu bagaimana lakunya? Sederhana sekali. Duduk dengan nyaman, punggung tegak, tarik napas perlahan melalui hidung, buang perlahan. Tidak perlu dihitung secara kaku, biarkan ritmenya alami. Pejamkan mata, lalu tanyakan satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya sedang ingin diajarkan hidup kepadaku? Bukan
bagaimana supaya aku cepat kaya. Bukan pula bagaimana agar semua orang tunduk kepadaku. Kalau itu namanya rapat dengan ambisi, bukan dialog dengan batin. Setelah bertanya, diam. Jangan buru-buru mencari jawaban, karena rasa sejati bekerja seperti embun, tidak terdengar, tetapi perlahan membasahi. Dalam psikologi, praktek seperti ini memiliki kemiripan dengan mindfulness, yaitu melatih perhatian penuh terhadap pengalaman saat ini tanpa langsung menghakimi atau bereaksi. Latihan tersebut membantu menenangkan pikiran yang terus berputar, sehingga seseorang lebih mampu membedakan dorongan emosional dengan keputusan yang lebih jernih. Maka jangan heran, kadang jawaban muncul bukan ketika sedang duduk bermeditasi, melainkan ketika sedang menyapu halaman, sedang mencuci piring, sedang berjalan, karena pikiran sudah tidak lagi berisik. Kisah seorang petani yang mendengar tanah berbicara. Di lereng sebuah gunung di tanah Jawa, hiduplah seorang petani tua. Ia bukan orang sakti, tidak memiliki pusaka, tidak pernah mengaku melihat makhluk gaib. Tetapi setiap kali musim tanam tiba, hasil panennya hampir selalu berhasil. Para tetangganya heran. Mereka bertanya, "Pak, rahasianya apa?" Petani itu hanya tersenyum. Katanya, "Aku mendengarkan tanah." Orang-orang tertawa. Masa tanah bisa bicara? Petani itu menjawab, "Yang bicara bukan tanahnya, yang berubah adalah rasaku." Ia memperhatikan angin. Ia mencium bau tanah. Ia melihat arah semut berpindah. Ia mengamati burung. Ia memperhatikan kelembapan dedaunan. Semua itu bukan sihir, melainkan kepekaan. Dalam ilmu modern, manusia sebenarnya terus menerima informasi dari lingkungan melalui panca indera. Namun sebagian besar informasi itu diabaikan karena perhatian kita dipenuhi oleh pikiran sendiri. Ketika seseorang lebih tenang dan lebih hadir, otaknya mampu mengenali pola-pola yang sebelumnya luput dari kesadaran. Orang Jawa dahulu menyebutnya niteni, mengamati, bukan menebak, bukan mengarang, bukan mengaku mendapat wahyu setiap malam Jumat. Mereka belajar dari alam, karena alam tidak pernah berbohong. Dalam Nagara Kertagama, hubungan manusia dengan alam digambarkan sebagai bagian dari tatanan kehidupan yang harus dijaga. Keharmonisan bukan hanya soal lingkungan, melainkan juga keseimbangan batin manusia dengan jagat yang lebih luas. Maka, panggilan leluhur seringkali tidak datang dalam bentuk suara. Ia datang melalui kepekaan yang perlahan tumbuh, melalui hormat kepada alam, melalui kejujuran kepada diri sendiri, melalui keberanian memperbaiki kesalahan. Karena sejatinya, leluhur tidak sedang mencari orang yang mengaku paling spiritual. Leluhur sedang mencari cucu yang mau hidup dengan budi pekerti. Dan ingat baik-baik Cah Ayu, Cah Bagus, ketika batin mulai bersih, kadang bukan kamu yang mencari jalan, justru jalan itu yang perlahan menemukanmu. Namun, masih ada satu pertanyaan besar. Mengapa sebagian orang justru mengalami mimpi berulang, firasat yang terasa nyata, atau perasaan aneh sebelum suatu peristiwa terjadi? Apakah itu sekedar kerja otak, atau ada rahasia yang sejak dahulu telah dikenal dalam laku Jawa? Mimpi, firasat, dan tanda-tanda. Benarkah leluhur sedang berbicara? Mimpi tidak selalu ramalan, tetapi tidak selalu sekadar bunga tidur. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus, sekarang kita memasuki wilayah yang paling sering membuat manusia kehilangan keseimbangan. Ada yang setiap mimpi dianggap wahyu. Ada pula yang menganggap semua mimpi hanyalah bunga tidur. Dua-duanya bisa keliru.
Orang Jawa sejak dahulu tidak pernah gegabah menafsirkan mimpi, sebab mereka tahu pikiran manusia pandai membuat sandiwara. Dalam beberapa pitutur yang berkembang di lingkungan keraton dan kisah-kisah babat tanah Jawa, mimpi dipandang sebagai sesuatu yang harus diuji dengan waktu, laku, dan kejernihan batin, bukan langsung dipercaya sebagai perintah. Mengapa? Karena mimpi memiliki banyak sumber. Ada mimpi yang lahir dari rasa takut, ada mimpi yang berasal dari keinginan yang terlalu kuat, ada mimpi yang muncul karena ingatan sehari-hari masih bekerja saat tidur. Namun ada pula mimpi yang membuat seseorang bangun dengan hati yang sangat tenang, sangat jernih, dan sulit dilupakan selama bertahun-tahun. Bedanya bukan pada gambarnya, tetapi pada rasa yang tertinggal. Psikologi modern menjelaskan bahwa ketika tidur, terutama pada fase REM atau Rapid Eye Movement, otak mengolah pengalaman, emosi, dan memori. Karena itu, mimpi sering menjadi cara pikiran menyusun kembali berbagai pengalaman hidup. Terkadang dari proses itu muncul hubungan-hubungan baru yang sebelumnya tidak disadari saat terjaga. Orang Jawa tidak menyebutnya konsolidasi memori. Mereka hanya berkata, yen atimu bening, tondo bakal luwih gampang katon. Artinya, jika hatimu jernih, pertanda akan lebih mudah terlihat. Makna filosofisnya sederhana, bukan mimpinya yang paling penting, tetapi kejernihan orang yang mengalaminya. Kalau hati dipenuhi iri, mimpi bisa menjadi cermin iri. Kalau hati dipenuhi ambisi, mimpi bisa menjadi panggung ambisi. Tetapi bila hati dipenuhi ketulusan, kadang mimpi menjadi ruang perenungan. Nah, yang lucu sekarang begini, baru mimpi melihat ular, besok langsung membeli semua buku tafsir mimpi. Baru mimpi kehilangan sandal, langsung takut keluar rumah. Padahal mungkin sandalmu memang sudah tipis sejak minggu lalu, bukan karena alam gaib, melainkan karena karetnya sudah pensiun. Maka jangan buru-buru mencari makna, carilah dahulu ketenangan, karena batin yang tenang lebih jarang tertipu oleh pikirannya sendiri. Ritual hening untuk menjernihkan firasat. Cah ayu, cah bagus. Sekarang aku ingin berbagi sebuah laku yang sangat tua. Bukan untuk memanggil makhluk, bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk membersihkan cermin batin. Dalam beberapa tradisi Jawa, dikenal kebiasaan lelaku meneng sakdurunge turu. Artinya, menenangkan diri sebelum tidur. Bukan tidur sambil menggenggam ponsel, bukan tidur sambil membaca pertengkaran di media sosial. Apalagi tidur setelah marah-marah, lalu berharap mimpinya penuh cahaya. Itu seperti menuang kopi ke ember bensin, lalu berharap rasanya menjadi teh melati. Laku ini sederhana. Sekitar 15 menit sebelum tidur, matikan semua suara yang tidak perlu. Duduk tenang, atur nafas perlahan, kemudian ucapkan dalam hati, hari ini aku menerima semua pelajaran hidup. Yang baik akan kujaga, yang buruk akan kuperbaiki. Setelah itu, bayangkan seluruh tubuh menjadi ringan. Tidak perlu membayangkan sosok apapun, tidak perlu mencari penampakan, tidak perlu mengundang sesuatu yang tidak dikenal. Biarkan pikiran perlahan kosong. Dalam psikologi, kebiasaan seperti ini membantu mengurangi beban kognitif dan tekanan emosional sebelum tidur. Ketika stres menurun, kualitas tidur cenderung membaik, sehingga proses pengolahan memori dan emosi berlangsung lebih teratur.
Orang Jawa dahulu menyebutnya ngresiki rasa, membersihkan rasa, bukan membersihkan lantai. Walaupun lantai juga jangan dibiarkan kotor, nanti tamunya tergelincir. Dalam serat Darmo Gandul, berkembang ajaran mengenai pentingnya mengenal isi hati sendiri sebelum sibuk menilai dunia luar. Kebijaksanaan tidak lahir dari banyak berbicara, melainkan dari kemampuan mengamati gerak batin. Maka, semakin tenang seseorang, biasanya semakin sedikit ia merasa perlu membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan istimewa. Ia lebih senang memperbaiki dirinya daripada mengumpulkan pengikut. Ketika leluhur berbicara melalui perilaku, bukan penampakan. Ada sebuah kisah yang diwariskan secara turun-temurun di tanah Jawa. Bukan tentang istana gaib, bukan tentang keris yang terbang, tetapi tentang seorang pemuda yang kehilangan arah hidup. Ia pergi dari satu guru ke guru lain, mencari ilmu yang katanya bisa membuka mata batin. Tahun berganti, uang habis, tenaga terkuras, tetapi hidupnya tetap gelisah. Suatu hari ia bertemu seorang kakek tua. Pakaiannya sederhana, tangannya penuh lumpur karena baru selesai menanam pohon. Pemuda itu bertanya, "Mbah, bagaimana caranya bertemu leluhur?" Kakek itu tertawa pelan, lalu berkata, "Wis tahu ketemu awakmu dewi durung? Sudah pernah benar-benar bertemu dirimu sendiri belum?" Pemuda itu terdiam. Kakek itu melanjutkan, "Kalau dirimu sendiri saja masih asing, bagaimana kamu ingin mengenali suara para leluhur?" Kalimat itu menghantam lebih keras daripada petir. Sejak hari itu, pemuda tersebut berhenti mengejar keajaiban. Ia mulai memperbaiki ucapannya, mulai meminta maaf kepada orang tuanya, mulai bekerja dengan jujur, mulai membantu tetangga tanpa ingin dipuji. Beberapa tahun kemudian orang-orang berkata, "Wajahmu sekarang berbeda, lebih teduh." Pemuda itu hanya tersenyum. Ia sadar yang berubah bukan wajahnya, melainkan batinnya. Dalam Sutasoma terdapat ajaran yang terkenal, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangro. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Makna filosofisnya bukan hanya tentang keberagaman, tetapi juga tentang kesatuan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketika ketiganya selaras, batin menjadi jernih. Dan ketika batin jernih, firasat tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Ia menjadi kepekaan. Kepekaan terhadap diri, kepekaan terhadap sesama, kepekaan terhadap alam. Mungkin disitulah panggilan leluhur yang sesungguhnya, bukan membuat manusia sibuk memburu hal-hal gaib, melainkan membimbingnya menjadi manusia yang lebih arif. Namun cah ayu, cah bagus, masih ada rahasia yang lebih dalam. Mengapa sebagian tempat di tanah Jawa terasa begitu hidup? Mengapa ada lokasi yang membuat hati damai, sementara tempat lain justru membuat batin terasa berat? Apakah itu sekedar sugesti, ataukah ada hubungan antara manusia, alam, dan apa yang oleh leluhur disebut sebagai energi jagat? Energi jagat, tempat bertuah, dan mengapa batin bisa merasakannya. Rahayu, cah ayu, cah bagus, pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Masuk ke sebuah tempat, belum 5 menit duduk, tiba-tiba hati menjadi tenang. Napas terasa panjang, pikiran yang sejak pagi ribut mendadak seperti diberi jeda. Sebaliknya, ada juga tempat yang terlihat indah, bangunannya megah,
lampunya terang, ramai orang. Tetapi entah mengapa, hati terasa sesak, ingin cepat pergi. Lalu muncul pertanyaan, apakah tempat ini angker? Manusia memang unik. Kalau suasananya sunyi sedikit, langsung menyalahkan makhluk gaib. Padahal bisa jadi yang ribut itu justru isi kepalanya sendiri. Dalam pandangan Jawa, setiap tempat memiliki watak. Orang dahulu menyebutnya tuah papan, bukan sekedar karena hal-hal gaib, melainkan karena hubungan panjang antara alam, manusia, dan berbagai peristiwa yang pernah terjadi di sana. Hutan yang dijaga selama ratusan tahun tentu menghadirkan suasana berbeda dibanding tempat yang dipenuhi pertengkaran, keserakahan, dan kekerasan. Bukan karena pohonnya berbisik, melainkan karena manusia meninggalkan jejak, baik secara fisik maupun batin. Dalam para raton, banyak kisah menunjukkan bahwa tempat-tempat penting tidak dipilih secara sembarangan. Seorang pemimpin dituntut mampu membaca keselarasan alam sebelum mendirikan pusat pemerintahan atau tempat suci. Ini menggambarkan keyakinan bahwa manusia sebaiknya hidup selaras dengan lingkungan, bukan memaksakan kehendaknya. Jika dikaitkan dengan ilmu modern, lingkungan memang mempengaruhi psikologis. Cahaya, suara, aroma, suhu, pepohonan hingga ruang terbuka dapat mempengaruhi sistem saraf, tingkat stres, perhatian, dan suasana hati. Alam yang tenang sering membantu tubuh menurunkan ketegangan sehingga pikiran menjadi lebih jernih. Maka ketika orang Jawa berkata, tempat ini adem, belum tentu yang dimaksud hanya suhu udaranya. Yang terasa adem bisa juga batinnya. Karena itu, jangan buru-buru mencari tempat keramat kalau hatimu sendiri masih menjadi tempat pertengkaran. Sebab sehebat apapun tempatnya, kalau isi kepalamu seperti pasar malam, tetap saja sulit mendengar suara kebijaksanaan. Ritual Jawa menyelaraskan diri dengan alam. Sekarang, aku akan membagikan satu laku yang sangat sederhana. Tidak memakai sesajen yang rumit, tidak membutuhkan benda pusaka, tidak perlu menghafal mantra panjang. Yang dibutuhkan hanya kesediaan untuk hadir sepenuhnya. Dalam tradisi Jawa dikenal kebiasaan lungguh ana sangisoring wit gede, duduk sejenak di bawah pohon besar yang sehat dan terawat. Bukan untuk meminta kekuatan gaib, melainkan untuk menenangkan pikiran dan mengingat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari jagat. Caranya sederhana. Datang pada pagi hari, duduk tenang, matikan ponsel selama beberapa saat, tarik nafas perlahan. Rasakan angin yang menyentuh kulit. Dengarkan suara burung. Perhatikan aroma tanah. Lalu ucapkan pelan dalam hati, aku bagian dari alam. Alam bukan milikku. Aku belajar hidup selaras dengannya. Selesai. Sesederhana itu. Mengapa laku seperti ini diwariskan? Karena leluhur memahami sesuatu yang kini juga banyak dikaji dalam psikologi lingkungan. Ketika manusia berinteraksi dengan alam secara sadar, perhatian yang lelah akibat aktivitas sehari-hari dapat pulih. Suara dedaunan, pemandangan hijau, dan udara yang lebih segar membantu menurunkan ketegangan mental serta meningkatkan kemampuan fokus. Orang Jawa dahulu tidak menyebutnya attention restoration. Mereka hanya berkata, nyawiji karo alam, menyatu dengan alam. Bukan berarti berubah menjadi pohon atau mendaftar menjadi penghuni hutan, melainkan menyadari bahwa manusia hidup karena alam, bukan alam hidup karena manusia. Dalam Nagara Kertagama,
kemakmuran kerajaan digambarkan selalu berkaitan dengan terjaganya hubungan antara manusia, alam, dan tata kehidupan. Pesannya tetap relevan hingga kini. Ketika keseimbangan rusak, batin manusia pun mudah kehilangan arah. Maka, kalau hidup terasa berat, cobalah sesekali berjalan tanpa tujuan mengejar dunia. Berjalanlah untuk bertemu kembali dengan dirimu sendiri. Panggilan leluhur yang sesungguhnya. Cahayu, cah bagus. Setelah kita berbincang panjang tentang bisikan batin, tentang mimpi, tentang firasat, tentang rasa, tentang alam, kini aku ingin menyampaikan satu kisah penutup sebelum kita memasuki akhir perjalanan. Konon, pada penghujung usia seorang resi tua di tanah Jawa, murid-muridnya berkumpul. Mereka bertanya, "Guru, apa warisan terbesar yang akan guru tinggalkan?" Semua mengira sang guru akan memberikan pusaka, kitab rahasia, atau mantra yang tidak pernah diketahui orang. Tetapi, resi itu hanya mengambil sebuah cermin kecil, lalu memberikannya kepada murid paling muda. Katanya, "Yen kowe bingung golek aku, delengen rai iki saben esuk. Kalau suatu hari kamu bingung mencariku, lihatlah wajahmu sendiri setiap pagi." Semua murid saling berpandangan. Mereka belum mengerti. Resi itu tersenyum, kemudian berkata, "Leluhur tidak ingin kalian sibuk mencariku. Leluhur ingin kalian meneruskan budi pekerti yang pernah kujalankan." Sunyi. Tidak ada satupun murid yang mampu menjawab. Karena mereka baru sadar, selama ini mereka sibuk mengejar bayangan, tetapi lupa merawat kehidupan nyata. Dalam serat Sabdo Palon berkembang pesan bahwa kemunduran manusia bukan terjadi karena hilangnya pengetahuan semata, melainkan karena pudarnya kebijaksanaan, kejujuran, dan keseimbangan batin. Warisan yang paling berharga bukan benda, melainkan nilai hidup yang terus dijalankan dari generasi ke generasi. Maka, kalau hari ini engkau merasa ada panggilan yang terus mengetuk batinmu, jangan langsung bertanya, "Siapa yang memanggilku?" Cobalah bertanya, "Manusia seperti apa yang sedang diminta untuk lahir dari dalam diriku?" Karena mungkin yang sedang memanggil bukan suara dari luar, melainkan kebijaksanaan yang sejak lama tertidur di dalam dirimu sendiri. Dan mungkin itulah suara para leluhur yang paling sejati. Mereka tidak meminta dipuja, mereka tidak meminta dicari di tempat-tempat yang gelap. Mereka hanya berharap cucu-cucunya kembali menjadi manusia yang jujur, berani, rendah hati, mampu menjaga keseimbangan dengan sesama, dengan alam, dan dengan Sang Pencipta. Cahayu, cah bagus. Perjalanan kita tinggal selangkah lagi. Pada batch 5, kita akan menutup perenungan ini dengan pitutur terdalam Sabdo Palon tentang bagaimana menjaga bisikan batin tetap hidup di tengah hiruk-pikuk dunia modern, disertai doa batin penutup agar perjalanan pulang menuju jati diri benar-benar dimulai. Hong Rahayu. Menjaga bisikan batin tetap hidup di tengah hiruk-pikuk dunia. Leluhur tidak meninggalkan jalan, mereka meninggalkan cara berjalan. Rahayu, cah ayu, cah bagus, sampailah kita pada penghujung perjalanan. Kalau sejak awal kalian berharap aku akan menunjukkan sebuah gua rahasia, memberikan mantra yang katanya bisa membuat mata batin langsung terbuka,
atau mengajak mencari pusaka yang terkubur di puncak gunung, maaf, kalian salah mampir. Karena pusaka terbesar ternyata tidak pernah dikubur. Ia justru setiap hari ikut bangun bersama kita. Namanya hati nurani. Orang Jawa kuno memahami satu hal yang sangat penting. Leluhur sejati tidak meninggalkan jalan yang harus disalin persis. Mereka meninggalkan cara berjalan. Karena zaman berubah, pakaian berubah, bahasa berubah, teknologi berubah, tetapi kejujuran tidak pernah kedaluarsa. Kasih sayang tidak pernah ketinggalan zaman, dan hati yang bersih tidak pernah kalah oleh kecerdasan buatan manapun. Dalam Sutasoma terdapat ajaran tentang welas asih sebagai dasar kehidupan yang bermartabat. Kebijaksanaan bukan diukur dari banyaknya pengetahuan, tetapi dari kemampuan memperlakukan makhluk lain dengan kemanusiaan. Maka, kalau hari ini engkau ingin menghormati leluhur, jangan mulai dari membangun tempat pemujaan. Mulailah dari memperbaiki ucapanmu kepada orang tua. Mulailah dari menepati janji. Mulailah dari mencari rezeki yang bersih. Mulailah dari meminta maaf ketika bersalah. Karena itulah sesajen yang paling harum di hadapan kehidupan. Bukan asapnya, tetapi akhlaknya. Ritual harian menjaga bisikan batin. Sekarang aku titipkan sebuah laku sederhana. Tidak memerlukan biaya, tidak bergantung pada hari tertentu, tidak membutuhkan benda bertuah. Lakukan setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Duduk tenang selama 5 hingga 10 menit. Tarik nafas perlahan, rasakan udara memenuhi dada. Buang perlahan sambil melepaskan beban yang tidak perlu. Lalu, tanyakan kepada dirimu sendiri 3 pertanyaan. Hari ini aku akan menyakiti siapa? Kalau jawabannya ada, batalkan. Hari ini aku akan menolong siapa? Kalau belum tahu, bukalah mata lebih lebar. Kesempatan berbuat baik sering datang dalam bentuk yang sederhana. Terakhir, kalau hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku sedang hidup sesuai hati nurani? Lalu, diam. Jangan buru-buru menjawab. Biarkan rasa bekerja. Dalam psikologi modern, refleksi harian seperti ini membantu meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness dan pengaturan diri atau self-regulation. Orang yang rutin mengevaluasi niat dan perilakunya cenderung lebih mampu mengendalikan emosi, mengambil keputusan yang lebih matang, dan menjaga hubungan sosial yang sehat. Leluhur Jawa menyampaikan nilai yang serupa melalui sebuah pitutur. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Artinya, harga diri seseorang tampak dari ucapannya, sedangkan kehormatan lahir tampak dari cara ia menjaga dirinya. Makna filosofisnya, ucapan adalah cermin isi batin. Kalau batin dipenuhi kebencian, lidah akan mudah melukai. Kalau batin dipenuhi kebijaksanaan, ucapan akan menjadi peneduh. Maka rawatlah batin, karena dari sanalah seluruh hidup mengalir. Pitutur Sabda Palon dan doa penutup. Cah Ayu, Cah Bagus, izinkan aku menyampaikan satu pitutur terakhir. Banyak orang sibuk bertanya, di mana aku bisa bertemu leluhur? Aku justru ingin bertanya kembali, apakah engkau sudah menjadi leluhur yang kelak akan dibanggakan oleh anak cucumu? Karena waktu terus berjalan, hari ini kita adalah cucu. Besok kita akan menjadi cerita. Yang diwariskan bukan hanya wajah, tetapi juga watak. Bukan hanya nama, tetapi juga nilai. Dalam Bharatayuddha,
kemenangan sejati bukan semata mengalahkan lawan di medan perang, melainkan menaklukkan keserakahan, amarah, dan keangkuhan di dalam diri. Peperangan terbesar memang tidak selalu terjadi di luar. Ia berlangsung setiap hari di dalam hati manusia. Maka ingatlah pitutur ini. Sopo bisa menangake awake dhewe, dheweke ora gampang dikalahake donya. Artinya, siapa yang mampu menaklukkan dirinya sendiri tidak akan mudah dikalahkan oleh dunia. Makna filosofisnya, dunia boleh berubah secepat kilat, teknologi boleh melesat, harta boleh datang dan pergi, jabatan boleh naik dan turun, tetapi manusia yang mengenal batinnya tidak mudah kehilangan arah, karena kompasnya bukan tepuk tangan manusia, melainkan suara hati yang jernih. Maka ketika nanti engkau bermimpi, jangan langsung percaya, renungkan. Ketika engkau mendapat firasat, jangan langsung takut. Amati. Ketika engkau merasa dipanggil oleh leluhur, jangan buru-buru mencari penampakan. Perbaikilah kehidupanmu, karena bisa jadi panggilan itu sedang mengajakmu pulang. Bukan pulang ke masa lalu, melainkan pulang kepada jati dirimu sendiri. Mari kita akhiri perjumpaan ini dengan doa batin. Ya Gusti kang murbing dumati, terjadilah hati yang bening di dalam diri kami. Terjadilah pikiran yang jernih ketika menghadapi setiap persoalan. Terjadilah langkah yang lurus dalam mencari rezeki yang halal dan membawa manfaat. Terjadilah lisan yang lembut yang menguatkan, bukan melukai. Terjadilah keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Terjadilah kerendahan hati untuk terus belajar sepanjang hayat. Terjadilah kasih sayang yang menghubungkan kami dengan keluarga, sesama manusia, alam, dan seluruh ciptaanmu. Terjadilah kebijaksanaan para leluhur hidup kembali melalui budi pekerti kami, bukan hanya melalui cerita. Terjadilah batin yang selalu eling lan waspodo, sehingga kami mampu membedakan bisikan ego dari bisikan hati nurani. Terjadilah kehidupan yang selaras dengan jagat alit dan jagat ageng, sehingga setiap langkah menjadi jalan menuju kedamaian. Cah ayu, cah bagus. Kalau setelah mendengar kisah ini engkau menjadi lebih tenang, lebih jujur, lebih lembut kepada orang tuamu, lebih sabar kepada pasanganmu, lebih sayang kepada anak-anakmu, lebih peduli kepada tetanggamu, maka disitulah Sabdo Palon masih hidup. Bukan di dalam hutan, bukan di balik kabut gunung, bukan pada cerita-cerita yang menakutkan, melainkan di dalam setiap hati manusia yang memilih kebijaksanaan daripada kesombongan. Jagalah rasa, rawatlah nurani, hormatilah leluhur dengan laku yang baik. Karena manusia yang paling dekat dengan cahaya bukan yang paling banyak berbicara tentang langit, melainkan yang paling banyak menebarkan manfaat di bumi. Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.